Hai spoiler lover, ketemu lagi di Nas Movie. Di video kali ini kami ingin menceritakan sebuah alur film yang berjudul Ever After. Film ini adalah kisah di balik munculnya dongeng Cinderella yang mungkin sudah sering kita lihat. Film ini bergenre drama romantis, menceritakan kisah percintaan seorang pangeran dengan seorang pelayan yang menyamar sebagai putri bangsawan. Hingga suatu hari, penyamaran pelayan tersebut terbongkar dan membuat sang pangeran marah besar. Lantas, apakah sang pangeran tetap mau menerimanya setelah tahu siapa sebenarnya kekasihnya tersebut? Film dibuka dengan latar sebuah rumah di abad 15-an, di mana seorang anak bangsawan yang bernama Daniel tengah bersiap untuk menyambut kedatangan ayahnya yang seorang saudagar kaya raya. Hari itu direncanakan ayah Daniel akan datang dengan membawa istri barunya. Daniel begitu bahagia karena ia akan mendapatkan ibu dan dua saudara perempuan sekaligus. Dengan tubuh yang dipenuhi lumpur karena bermain dengan sahabatnya yang bernama Gustav, Daniel diperkenalkan oleh sang ayah dengan istri barunya yang bernama Baroness Rothmila dan juga dua putrinya yang bernama Margaret dan Jacqueline. Saat malam sebelum tidur, Daniel dihadiahi oleh ayahnya sebuah buku yang berjudul Utopia, dan itu akan menjadi buku terakhir dari sang ayah sebelum ia berangkat berdagang lagi esok hari. Daniel yang belum puas melepas rindu memasang wajah sedih ketika sang ayah berpamitan dengannya. Baru saja keluar dari pintu gerbang, Daniel melihat ayahnya terjatuh dari kuda yang ditungganginya, dan itu membuat Daniel harus kehilangan sang ayah selama-lamanya. Kemudian dimulailah awal penderitaan Daniel yang harus hidup bersama dengan ibu tirinya. Sinar matahari menyeruak ke dalam ruangan di mana Daniel terbangun di atas jerami di samping perapian yang menghangatkannya dari dinginnya malam. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi itu Daniel memulai harinya dengan memberi makan hewan ternaknya dan mencari beberapa buah apel di kebunnya. Tak lama kemudian, Daniel melihat seorang pria berjubah memacu dengan kencang seekor kuda milik ayahnya. Dengan sigap, lantas Daniel melempari pria pencuri kuda itu dengan apel yang dibawanya. Pria itu terjatuh, namun betapa terkejutnya Daniel, ternyata pria yang dilempari apel olehnya itu ternyata adalah Pangeran Henry, putra mahkota dari Raja Francis. Pangeran Henry pun memberi beberapa uang keping emas sebagai tutup mulut agar Daniel berbohong bila ada penjaga istana yang mencarinya. Daniel berlari gembira menuju dapur mengabari para pengasuhnya sedari kecil bahwa uang yang baru saja ia dapatkan akan digunakan untuk menebus Maurice, orang kepercayaan ayahnya sejak dulu yang telah dijual oleh Baroness Rothmila untuk menebus hutangnya. Sementara Baroness serta putrinya berbelanja di rumah, Daniel yang sedang bersiap untuk pergi ke pusat kota menjemput Maurice meminta bantuan kepada Gustav untuk mendandaninya seperti seorang putri bangsawan. Tiba di pusat kota, dari kejauhan Daniel melihat kandang kereta kuda yang membawa Maurice. Mengumpulkan keberaniannya, Daniel lantas menghadang kereta kuda tersebut dan meminta Maurice dilepaskan dengan imbalan sejumlah keping uang emas. Laki-laki besar pembawa kereta kuda dengan keras menolak permintaan Daniel. Pangeran Henry yang kebetulan lewat dan menyaksikan hal itu, lantas meminta penjelasan Daniel mengapa berniat membebaskan budak tersebut. Pangeran Henry yang terkesan lantas mengajak Daniel berkenalan dan meminta namanya. Daniel dengan terpaksa berbohong dan tanpa sengaja ia telah memberikan nama mendiang ibunya, Nicole de Lancre. Pangeran Henry yang sudah beberapa hari ini berselisih dengan ayahnya
karena menolak dijodohkan dengan pilihan sang raja, akhirnya mau berkompromi dengan tawaran sang ayah, yaitu Pangeran Henry diperbolehkan mencari calon istri pilihannya sendiri sampai batas malam pesta dansa. Kalau tidak, maka Pangeran Henry harus mau dinikahkan dengan pilihan sang raja. Pengumuman tentang akan diadakan pesta dansa pun segera disebar. Baroness Rothmila beserta semua gadis penghuni rumah pun juga tak ketinggalan mendapatkan undangan yang sama. Ingin anaknya tampil sempurna, Baroness Rothmila pun membantu Margaret memilihkan baju yang akan digunakan saat pesta dansa nanti. Tak puas dengan baju yang ada, Margaret mengatakan bahwa ia ingin mengenakan gaun yang berbeda dengan gadis-gadis lainnya. Baroness Rothmila kemudian mengajak Margaret dan Jacqueline untuk menunjukkan peninggalan Ibunda Daniel yang sudah tiada, yaitu sebuah gaun yang indah lengkap dengan sepatu kacanya yang selama ini tersimpan rapi di dalam kotak peti. Tak berapa lama Daniel masuk dan mendapati ibu tiri dan saudara tirinya di sana. Baroness Rothmila pun berdalih bahwa ia sedang melihat gaun yang akan digunakan Daniel saat pesta dansa. Daniel tak sepenuhnya percaya bahwa ia akan diajak serta karena melihat sikap Jacqueline yang terlihat kesal dengan sang ibu. Keesokan hari, Daniel yang sedang berenang di danau untuk membersihkan dirinya tanpa sengaja bertemu kembali dengan Pangeran Henry yang saat itu bersama seorang seniman istana bernama Da Vinci. Pangeran Henry yang mengenali Daniel sebagai Nicole, sosok putri bangsawan yang dianggap berbeda dengan putri bangsawan lainnya, kagum melihat Nicole yang tidak manja dan ingin sesekali bebas tidak mau dilayani oleh para pembantunya. Dari kejauhan, terdengar suara Jacqueline mencari Daniel. Tak ingin pertemuannya dengan Pangeran Henry diketahui oleh ibu tirinya, Daniel pun segera berlari meninggalkan Pangeran Henry dan Tuan Da Vinci. Di hari selanjutnya, Daniel kembali bertemu dengan Pangeran Henry yang melintas saat Daniel menemani Gustav yang sedang melukis. Daniel bersembunyi di balik tumpukan jerami sebelum Pangeran Henry melihatnya. Gustav dengan sengaja memberitahu bahwa Daniel adalah kerabat dari Baroness Rothmila. Senang mengetahui keberadaan Daniel alias Nicole de Lancre, Pangeran Henry pun bergegas memacu kudanya menuju rumah Baroness. Daniel harus lari tergopoh-gopoh menuju rumahnya sebelum Pangeran Henry tiba. Daniel telah siap tepat sebelum Pangeran Henry mengetuk pintu rumah. Pagi itu Henry ingin mengajak Daniel ke suatu tempat yang akan menjadi kejutan untuknya, yaitu sebuah perpustakaan besar yang mengoleksi banyak buku. Daniel begitu bahagia. Ia teringat ayahnya yang selalu membacakan buku untuknya. Utopia adalah buku terakhir pemberian dari sang ayah. Satu hari mereka habiskan waktu bersama-sama. Henry mengantarkan Daniel kembali dan mengajak Daniel untuk bertemu lagi esok hari. Saat pagi hari, Baroness terlihat marah karena mendapati Daniel yang masih tertidur dan belum membuatkan sarapan untuk dirinya dan anak-anaknya. Dengan alasan kecewa atas perbuatan Daniel yang berani menolak perintahnya, Baroness Rothmila pun mengambil paksa gaun milik Daniel dan memberikannya pada Margaret. Tak ingin gaun milik ibunya dikuasai oleh Baroness, Daniel pun berusaha mempertahankannya, hingga akhirnya Margaret berhasil mengambil buku Utopia milik Daniel. Baroness pun memberikan pilihan pada Daniel, sepatu kaca milik ibunya atau buku pemberian sang ayah. Daniel pun dengan terpaksa merelakan sepatu kaca milik ibunya. Namun, dengan keji Margaret langsung melempar buku milik Daniel ke dalam perapian. Akibat kejadian itu, Daniel harus menerima hukuman dari Baroness. Jacqueline yang selama ini memang baik pada Daniel, mencoba menghibur Daniel dan membantu mengobati lukanya. Dengan kondisi wajah lebam,
Margaret bersama Barones tetap menghadiri acara minum teh yang diadakan oleh ratu. Margaret berbohong pada sang ratu bahwa luka lebam yang menimpanya setelah ia menolong seorang anak yang hampir tertabrak kuda. Dalam kesempatan tersebut, sang ratu juga bertanya pada Barones apakah ia kenal dengan bangsawan bernama Nicole de Lancre. Betapa terkejutnya Barones, karena ia tahu bahwa itu adalah nama mendiang ibu Daniel. Di rumah, Daniel yang baru saja pulang setelah bertemu dengan Pangeran Henry sudah ditunggu oleh Barones yang langsung menghardiknya. Barones mempertanyakan keberadaan gaun milik Daniel yang akan digunakan oleh Margaret nanti. Dengan emosi, Daniel mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada gaun milik ibunya digunakan oleh Margaret. Barones yang murka lantas mengurung Daniel dan melarang siapapun menolongnya. Ratu menyampaikan kabar yang diberikan Barones kepada Pangeran Henry bahwa Nicole de Lancre telah bertunangan dengan pria lain dan Nicole telah kembali ke kota asalnya. Malam itu sebelum pesta dansa berlangsung, Raja Francis yang tak tega melihat putranya bersedih karena patah hati, menawarkan pada putranya bahwa saat pesta dansa nanti tak perlu ada pengumuman tentang perjodohan Pangeran Henry. Namun, Pangeran Henry bersikukuh ingin tetap menepati janjinya pada sang ayah. Jika ia gagal mendapatkan wanita pilihannya sendiri, maka ia harus menerima wanita yang dipilihkan sang raja untuknya. Gustav yang ingin menolong Daniel akhirnya memutuskan meminta bantuan pada Mr. Da Vinci karena ia tahu Mr. Da Vinci cukup dekat dengan Pangeran Henry. Di rumah, Mr. Da Vinci berhasil membebaskan Daniel dan meminta Daniel untuk berani menemui Pangeran Henry dan mengatakan yang sebenarnya. Jika Pangeran Henry benar-benar mencintai Daniel, maka ia akan menerima Daniel apapun statusnya. Daniel tiba tepat sebelum Raja Francis mengumumkan tentang perjodohan putranya. Pangeran Henry tampak bahagia melihat kedatangan Daniel di pesta dansa. Namun, bagi Barones yang melihat kedatangan Daniel ke pesta dansa adalah sebuah malapetaka karena bisa menyebabkan Margaret gagal mendapatkan Pangeran Henry. Dengan cepat Barones langsung berjalan menghampiri Daniel dan merusak gaun yang dikenakannya. Di hadapan Pangeran Henry dan tamu yang lain, Barones membuka status Daniel yang sebenarnya, bahwa Daniel hanyalah seorang pelayan yang telah lama bekerja untuknya. Dan nama sesungguhnya bukanlah Nicole de Lancre, melainkan Daniel de Barbarac. Pangeran Henry yang marah dan kecewa karena merasa telah ditipu, lantas menolak menerima Daniel. Daniel yang sedih kemudian berlari pergi meninggalkan pesta dansa dan membiarkan salah satu sepatu kacanya yang terlepas saat ia terjatuh. Setelah peristiwa pesta dansa, Barones bertambah yakin bahwa Pangeran Henry akan memilih Margaret sebagai calon istrinya. Lantas, dengan kejam Barones menjual Daniel sebagai budak pada seorang saudagar bangsawan tua. Beberapa hari kemudian, sesaat selesai sebuah acara di gereja, Pangeran Henry yang berniat ingin menemui Daniel dan meminta maaf padanya berhasil bertemu dengan Maurice dan Jacqueline. Mereka mengabarkan bahwa Daniel telah dijual. Di tempat lain, di sebuah mansion besar dan tua dengan kondisi kaki dirantai, Daniel terlihat sedang bekerja menjalankan tugasnya sebagai seorang pelayan. Daniel yang ternyata mahir menggunakan pedang berhasil membebaskan diri setelah melawan tuannya yang berusaha untuk menodai Daniel. Daniel melangkah keluar dengan bahagia setelah dirinya berhasil bebas. Tak lama datang Pangeran Henry berjalan mendekati Daniel.
Daniel yang terkejut kemudian menanyakan apa yang membawa Pangeran Henry ke sini. Ternyata Pangeran Henry datang untuk menyelamatkan Daniel dan membebaskannya. Daniel yang terlihat masih kecewa dengan Pangeran Henry lantas menjauh sambil mengatakan untuk apa ia diselamatkan. Ia hanyalah orang biasa. Dengan lembut, Pangeran Henry memanggil Daniel dan meminta maaf padanya. Daniel yang semula masih terlihat kecewa menjadi luluh setelah mendengar Pangeran Henry menyebut namanya. Tak lama, dengan menggunakan sepatu kaca milik Daniel, Pangeran Henry melamarnya dan meminta Daniel untuk menjadi pendampingnya. Beberapa hari kemudian, Barones dan kedua putrinya yang diundang untuk datang ke istana harus menerima kenyataan bahwa gelar kebangsawanan dirinya dan juga Margaret dicabut karena dianggap telah berbohong pada sang ratu. Barones yang awalnya mendapatkan hukuman akan dibuang sebagai budak ke wilayah lain. Berkat kebaikan Daniel, Barones dan Margaret dijadikan pelayan di kalangan istana. Pangeran Henry dan Daniel pun kini hidup bahagia selama-lamanya. Oke, Super Lover, sampai di sini dulu alur film kali ini. Semoga tak pernah bosan dengan Nas Movie ya. Terima kasih, bye-bye.